Konbanwa minasan, selamat malam teman-teman semua yang ada di Indonesia dan dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, dan dipermudah segala urusannya, amin. Di video kali ini saya coba bikin konten tentang bagaimana cara saya membuat sinematik ala-ala sesuai request teman-teman yang sering muncul di komentar. Bang, bikin tutor cara bikin sinematiknya gimana gitu. Nah, karena banyak yang komentar seperti itu, di kesempatan kali ini saya coba gambarkan bagaimana cara saya membuat sinematik ala-ala. Dan tentunya ini saya juga masih belajar dan perlu masih banyak belajar lagi tentang sinematik ini. Meskipun masih belajar, sebisa mungkin saya juga share ke teman-teman bagaimana cara saya mengambilnya. Jika nanti dalam penjelasannya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, karena ya mungkin saya kurang berbakat untuk menjelaskan. Oke, lanjut aja, langsung saja ke bagaimana cara pengambilan gambar dan bagaimana cara editing saya dan software apa yang saya pakai. Ikutin terus di channel Pak Ijo. Oke, jadi misal saya mau jalan dari gang kecil itu, ya kan, jalan ke situ terus duduk. Nanti cara ngambilnya itu ada 2 angle. Kalau menurutku udah cukup sih 2 angle. Nanti dari sana dan dari sini. Yang dari sini itu nanti buat gambarin kalau aku tuh lagi mau jalan ke sini, dan nanti cutnya dari sini. Itu nunjukin angle kalau aku lagi mau duduk. Oke, jadi untuk selanjutnya supaya penonton tahu saya sedang mau melakukan apa, nanti saya pakai lensa ini, lensa 50 mm f1,8. ini bokehnya itu nanti yang saya manfaatin, karena bokehnya itu nanti bisa buat sekelilingnya itu ngeblur dan fokus di hal yang mau saya lakukan. Nanti saya pakai lensa ini dipasang di sini. Kalau ini lensa kit, ini lensa 16 kalau nggak salah, 16 sampai berapa ya lensa gitu, 16 sampai 50. Cuman dia f-nya itu f4,5, jadi ngeblurnya itu kayak kurang, nggak bokeh. Kalau pakai ini f1, f-nya itu 1,8, jadi bokeh banget, bagus banget buat yang blur-blur kayak gitu. Oke, jadi kawan-kawan, yang saya maksud seperti ini, kita untuk mendapatkan fokus yang kita inginkan atau objek yang kita inginkan, biasanya saya pakai fokus manual, settingan manual. Dan misal saya mau apa itu namanya, ngetik gitu ya, jadi nanti saya fokuskan di di keyboard itu. Jadi seperti ini, kita seleksi yang mau difokusin, kemudian di setting lensanya pakai ini, setting manual fokusnya. Jadi nanti kayak gini, ini terlalu ngeblur, ini terlalu ngeblur, makanya kita agak difokus sampai warnanya sampai hurufnya kelihatan jelas. Oke, segini cukup, dan kita kembalikan. Nah, kalau dilihat di sini kan kursinya ini kan ngeblur, dan sininya tuh ngeblur. Nanti kalau ketambahan saya di sini nanti ngeblur semua, tinggal yang fokus itu tinggal tangan saya, jari saya waktu ngetik keyboard. Jadi seperti ini nanti.
Oke, supaya lebih fokus ke objek yang sedang saya lakukan, biasanya saya lebih close up lagi apa yang saya lakukan. Misal contohnya kayak ngetiknya itu lebih saya close up, kameranya nanti lebih dekat, dan di sini apa yang sedang saya tulis itu saya perjelas dengan cara pengambilannya itu lebih dekat dengan pakai lensa yang 50 mm tadi. Oh ya, nanti jadinya seperti ini. Jam. Oh ya, sebenarnya yang paling penting menurutku di pembuatan sinematik ala-ala Paijo ini cuttingnya sih, antara frame 1, frame 2 atau footage 1, footage 2 itu ngecutnya itu harus bener-bener di gerakan yang pas. Misalnya kayak kalau mau duduk itu di footage pertama itu mungkin pas waktu mau duduk dapat setengah di cut, dan kemudian di footage kedua ini si objek itu udah dari setengah sampai mau duduk itu di cut, kemudian digabungkan jadinya nyatu gitu. Oke Pak, jadi itu tadi cara pengambilan footage-nya yang biasa saya lakukan. Kemudian untuk editingnya saya pakai aplikasi DaVinci Resolve yang versi 17. Aplikasi itu gratis. Oh ya teman-teman, jadi untuk software yang sering saya pakai untuk editing itu DaVinci Resolve yang versi 17. Itu teman-teman bisa download dari website resminya, gratis untuk Windows maupun untuk macOS. Jadi ini yang saya pakai DaVinci versi 17. Versi 17, dan saya download langsung dari website resmi DaVinci. Dan software ini kalau diinstal di macOS itu lebih ringan dibanding memakai Adobe Premiere sih kalau menurutku. Oke, kita langsung ke editingnya. Jadi seperti ini yang sering saya lakukan. Yang pertama yang saya lakukan yaitu menyusun frame per frame, dan disitu saya lakukan cutting sampai ketemu cutting yang smooth dan halus dari transisi 1 ke transisi 2 itu sampai nggak kelihatan janggal menurut saya. Jadi seperti ini yang saya lakukan. Oke, pertama kita tarik footage-nya dulu. Kemana footage-nya? Oke, jadi tadi kan dari berjalan sampai mau duduk, kita pilih footage ini dulu dan footage yang ini. Oke, kita drag dulu ini. Biasanya saya lihat dulu ya kan, kira-kira yang menurut saya pas dari mana, nanti tak cut. Nah ini pas nih, pas mau duduk dia kan, kita cut. Salah di sini kita cut. Kalau kurang besar footage kita gedein dulu. Nah di sini yang sisanya ini saya buang, kemudian saya isi footage kedua sebelum saya duduk. Nah ini kan yang pertama tadi kan pas mau jalan, dan diambil nanti pas ketika mau duduk. Nah cukup di cut. Tarik, coba rasanya gimana. Kalau kiranya masih ada janggal nggak? Oke, mau duduk dia kan. Nah lumayan smooth. Mulai, coba diulangin lagi. Jam lumayan. Kemudian yang awalnya tadi kayak nggak perlu, ini kita buang aja. Misal dari sini ya kan, kelihatan badannya dikit, awalnya kita cut. Nah tangan udah mulai masuk ke komputer. Nah itu udah masuk ke frame selanjutnya. Kita ambil frame ketiga. Kita cari yang pas mau duduk ini tadi.
segini cukup, kita cut, kita sambung coba. Dan usahakan satu frame itu jangan lebih dari 3 detik, jangan lebih dari 5 detik, karena jika lebih dari 5 detik atau durasinya lebih lama lagi itu kesan filmnya kurang sih. Biasanya sih 3 detik sampai 5 detik yang frame ini. Ini kan, ini kepanjangan sih yang awal, ya minimal ya 3 detik lah, maksimal 5 detik itu udah maksimal. Kita cari yang waktu ngetik ya. Nah ini pas ngetik, ini juga bisa sih dipakai nanti masuk yang frame keempat yang close up saat fokus ke jari mengetik itu ada di sini. Kita coba tarik ya kan, ini mau dari sini. Nah ini kita, nah oke, segini cukup. Nah dapat kan, cukup 3 detik aja, jangan lama-lama, nanti image kesan filmnya hilang, jadinya kayak vlog biasa. Dan kita isi objek yang lain, kayak lagi ngetik apa sih, kayak gitu contohnya. Mungkin kalau kayak gini nggak apa-apa sih panjang, karena penonton pasti fokus sama yang ditulis itu, jadi nggak kerasa. Oke, ini cutting udah selesai. Kemudian color gradingnya, kita langsung ke color grading. Oke, untuk selanjutnya yaitu color grading. Di color grading itu yang saya lakukan biasanya 2 poin, yaitu color correction dan colornya, pemberian warna, kesan film kayak gitu. Di color correction ini yang sering saya lakukan yaitu perbaiki shadow, highlight, dan kontrasnya. Kemudian di color grading itu sesuai keinginan kita, misal kayak warna-warna sinematik itu seperti apa ya, nanti di poin kedua. Oke, langsung kita ke color gradingnya. Misal kita di footage pertama ini, nah ini kan kalau dari kamera masih kayak terlalu flat banget ya kan, warnanya nggak terlalu jelas. Ini yang saya lakukan biasanya color grading di sini. Itu yang saya lakukan, yaitu perbaiki highlight, kontras, dan shadow. Seperti apa caranya? Ini kalau di Adobe Premiere itu ini namanya timeline ya, adjustment layer. Kalau di sini nggak ada pakai adjustment layer, pakainya node. Nah di sini saya biasanya pakai 3 node dulu. Di node pertama ini saya isi, saya namai exposure, kemudian ini white balance, WB atau white balance. Kemudian yang ketiga ini colornya, color itu nanti. Oke, kita di exposure. Di exposure ini yang saya lakukan perbaiki, ini kan terlalu kusam ya, buram kan. Aku perbaiki shadownya gitu kan, segini cukup ya, shadownya turunkan dikit. Nah kontrasnya dinaikkan. Oke, kemudian yang tahap terakhir yang biasa saya lakukan yaitu menambahkan musik. Nah, untuk menambahkan musik ini juga menurut saya sangat membuang-buang waktu, karena mencari musik yang pas dengan suasana sinematik yang seperti ini tuh kira-kira musik yang gimana. Nah, itu susah banget menurut saya.
Tapi saya coba masukkan musik yang pernah saya pakai sebelumnya. Oke, ini kita tunggu sampai rendernya selesai, nanti seperti apa jadinya. Oke, jadi teman-teman, seperti itulah yang biasa saya lakukan kalau sedang membuat sinematik ala-ala. Belum bisa disebut sinematik sih, karena masih banyak kekurangan dan ini juga masih belajar saya. Semoga kedepannya semakin bagus lagi akan kontennya. Dan jika teman-teman suka, jangan lupa like dan komentar. Saya juga butuh support dari teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Oke, salam anti warisan dari Fujisi. Yosh.